bela negara. Coba deh, waktu dengar kata itu, apa yang langsung kebayang? Pasti seragam militer ya kan? Tapi, gimana kalau saya bilang, medan perang modern itu justru ada di cetak biru desain dan di lantai pabrik. Nah, kali ini kita akan bongkar konsep ini, tapi dari kacamata seorang insinyur Indonesia. Oke, gambaran klasik soal tentara dan alat-alat militer itu, ya betul, nggak salah sama sekali. Tapi itu cuma secuil dari cerita besarnya. Kenapa? Karena medan perang yang sesungguhnya hari ini, itu ya di sini. Di dalam setiap garis cetak biru desain, di bisingnya lantai pabrik, dan di setiap jembatan yang kita bangun sama-sama. Lihat deh, di kiri itu simbol kekuatan militer yang kita semua kenal. Nah, di kanan, ini dia simbol kekuatan sipil, kekuatan para insinyur. Dan tahu nggak, keduanya itu sama-sama penting. Coba bayangin, sebuah jembatan yang nyambungin ribuan orang, itu kan benteng pertahanan ekonomi. Sebuah desain mesin yang efisien, itu senjata kita buat ngelawan ketergantungan sama produk luar. Nah, inilah wujud nyata bela negara seorang insinyur. Jadi, yuk kita sepakati satu hal. Setiap garis dalam desain Anda, setiap baut di mesin yang Anda rancang, bahkan setiap standar yang Anda patuhi dengan teliti, itu semua adalah sumpah bakti. Pekerjaan Anda itu bukan sekedar profesi, bukan cuma buat cari uang. Ini adalah kontribusi nyata loh buat kedaulatan dan kemajuan bangsa kita. Oke, biar lebih kebayang, kita akan bedah 5 pilar utamanya nih. Kita bakal lihat gimana pertahanan di luar medan perang, terus ada cinta tanah air, sadar berbangsa, setia pada Pancasila, rela berkorban, sampai kemampuan awal, itu membentuk seorang insinyur jadi pembela negara. Yuk kita mulai. Masuk ke pilar pertama, cinta tanah air. Maksudnya, menciptakan teknologi untuk dan dari Indonesia. Nah, artinya dalam praktik gimana tuh? Yuk kita lihat. Jadi, apa sih sebenarnya cinta tanah air buat seorang insinyur? Sebetulnya simpel banget. Ciptakan solusi buat masyarakat kita, manfaatkan potensi lokal kita, dan bangun kemandirian industri kita. 3 hal itu fondasinya. Nah, patriotisme rekayasa itu bukan slogan kosong, ya. Ini lebih mirip checklist praktis. Coba tanya ke diri sendiri. Alat yang saya rancang ini beneran bantu petani lokal nggak ya? Di setiap proyek, saya perjuangin nggak penggunaan komponen dalam negeri atau TKDN? Nah, disitulah wujud nyatanya. Lanjut ke pilar kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ini tentang menegakkan standar buat melindungi publik. Pilar ini intinya adalah soal integritas profesional. Buat seorang insinyur, sadar berbangsa itu artinya kerja sesuai regulasi, patuh sama standar keselamatan. Kenapa? Ya karena aturan itu ada buat melindungi nyawa manusia. Di balik setiap desain kan ada masyarakat yang pakai. Keselamatan mereka itu nomor 1. Jadi, patuh sama standar kayak SNI atau ISO itu bukan sekedar birokrasi yang ribet. Anggap aja itu perisai. Perisai yang ngelindungin sesama warga kita dari produk gagal, dari jembatan yang rapuh. Itu adalah janji Anda. Janji seorang insinyur akan keamanan dan keandalan. Coba kita lihat tabel ini deh biar lebih jelas. Ada standar SNI misalnya, prinsipnya soal keamanan produk. Dampaknya ke publik jelas banget, mencegah kecelakaan, bangun kepercayaan. Atau ISO 9001 soal manajemen mutu. Dampaknya apa? Memastikan infrastruktur kita andal. Dokumen-dokumen teknis ini adalah jembatan langsung antara meja kerja Anda dan keselamatan seluruh masyarakat. Oke, pilar yang ketiga, setia pada Pancasila. Nah, ini menarik. Gimana caranya menanamkan nilai-nilai kebangsaan ke dalam sebuah desain yang etis? Pancasila itu bukan cuma buat dihafalin ya. Buat kita para insinyur, ini adalah blueprint untuk rekayasa yang etis. Setiap desain yang kita buat harus adil, harus berkelanjutan atau sustainable, harus inklusif, bisa dipakai semua orang. Dan yang paling penting, selalu berpusat pada manusia. Terus gimana cara nerjemahin nilai-nilai luhur ini jadi keputusan teknis sehari-hari? Gampang. Coba deh tanya, desain saya ini udah adil dan ramah lingkungan belum ya? Atau tim kerja saya udah mencerminkan persatuan dalam keberagaman belum? Nah, itulah Pancasila dalam praktik rekayasa yang sesungguhnya. Selanjutnya, pilar keempat, rela berkorban. Ini tentang dedikasi yang lebih dari sekedar deskripsi pekerjaan. Rela berkorban di sini maksudnya adalah kesiapan seorang insinyur mendedikasikan waktu, tenaga, bahkan ilmunya buat keselamatan dan kemajuan bangsa. Terutama di saat-saat darurat. Contohnya, mungkin kerja lembur buat mastiin listrik nggak padam, atau turun langsung saat ada bencana buat ngerancang hunian darurat. Intinya, siap sedia waktu negara butuh. Dan pengorbanan ini bentuknya macam-macam loh. Bisa jadi seorang profesional yang turun langsung melayani publik, misalnya memperbaiki mesin di daerah terpencil. Bisa juga dengan menciptakan solusi untuk tanggap bencana, atau bahkan memprioritaskan kepentingan nasional dalam proyek-proyek kritis. Semuanya sama-sama mulia. Dan kita sampai di pilar terakhir, pilar kelima, kemampuan awal bela negara. Ini soal kesiapan pribadi seorang insinyur pembangun bangsa. Nah, pilar terakhir ini fokusnya ke diri kita sendiri. Seorang insinyur harus siap. Gimana caranya? Pertama, jaga kesehatan fisik dan mental. Kedua, kuasai kompetensi inti. Dan ketiga, jangan pernah berhenti belajar. Karena pada dasarnya, insinyur yang siap dan tangguh adalah aset utama bangsa. Jadi, kalau kita simpulkan, semuanya kembali ke sini. Membangun Indonesia dengan ilmu, integritas, dan pengabdian. Bela negara buat insinyur itu bukan soal angkat senjata, tapi soal membangun bangsa. Dengan pondasi ilmu, pilar integritas, dan atap pengabdian.
Sekarang, pertanyaannya kembali ke Anda. Bagaimana Anda akan merekayasa masa depan bangsa? Di setiap garis desain yang Anda gambar, di setiap proyek yang Anda kelola, jawaban atas pertanyaan itu ada di tangan Anda.